Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa kita akan membahas soal SAS, PAS, dan UAS. Biasa juga disebut dengan sumatif akhir semester, penilaian akhir semester, ulangan akhir semester. Dan biasa juga disebut dengan ulangan kenaikan kelas. Mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, dalam video ini ada soal pilihan ganda lengkap esai plus kunci jawabannya. Semester 2. Kurikulum Merdeka, khusus untuk kelas 3 sekolah dasar. Lanjut, jangan berlama-lama, lanjut nomor 1. Oke, pakaian kebaya berasal dari daerah A. Lampung, B. Jawa Barat, C. Sumatera Utara, dan D. Sulawesi Selatan. Kita tahu pakaian kebaya ini berasal dari daerah iya. Jawabannya adalah K. Berasal dari Jawa Barat. Berarti D. Intinya yang mendapat adalah berasal dari Jawa. Kalau kalian ada Jawa Tengah dan pilihannya ini dua pilihan, berarti Jawa Barat. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Di atas adalah pakaian adat. Di atas adalah pakaian adat Pangsi yang berasal dari A. Banten, B. Sumatera Utara, C. DKI Yogyakarta, dan D. Papua Barat. Nah, Pangsi ini di atas ini merupakan jawabannya itu yang A dari Banten. Banten itu merupakan pakaian adat Pangsi. Soal nomor berikutnya nomor 3. Di rumah adat Baloi adalah rumah adat dari daerah A. Kalimantan Tengah, B. Jawa Tengah, C. Kalimantan Utara, dan D. Jawa Timur. Ya, rumah adat Baloi ini kita tahu adalah dari daerah benar. Jawabannya itu ya kita tahu ada Baloi ini antara Kalimantan Tengah atau Jawa Tengah di opsi pilih atau Kalimantan Utara. Ya benar, ini adat Baloi itu berasal dari Kalimantan. Cuman yang paling tepat ini Kalimantan. Ya, Kalimantan Utara, jawabannya C. Nanti dicek lagi, mudah-mudahan ini benar. Yang aslinya sih Kalimantan Tengah atau Kalimantan Utara. Ya, nanti dicek aja. Mudah-mudahan ini benar, Kalimantan Utara itu rumah adat Baloi. Soal nomor 4. Pakaian dari daerah Sulawesi Selatan adalah A. Tulang bawang, B. Baju bodo, C. Ulos, dan D. Ule balang. Oke, kita tahu pakaian daerah dari Sulawesi Selatan ini yang paling benar itu adalah jawabannya ya. B. Itu baju bodo. Nah, baju bodo ini berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Soal nomor berikutnya, perhatikan gambar berikut nomor 5 ini. Gambar di atas adalah contoh rumah adat A. Gadang, B. Tongkonan, C. Bolon, dan D. Baloi. Ya, ini merupakan rumah adat Bolon yang C. Nah, jika kalian meragu, silakan cek di Google aja. Nah, ini mudah-mudahan jawabannya sesuai atau benar dari kunci jawabannya. Adalah yang C, rumah adat Bolon. Soal berikutnya nomor 6. Tari Yapong berasal dari daerah A. Jawa Barat, B. Bali, C. Sumatera Barat, dan D. Jakarta. Nah, kita tahu tari Yapong ini berasal dari daerah, jawabannya adalah yang
Iya, berasal dari daerah Jakarta. Tari Yapong ini berasal dari daerah Jakarta. Soal berikutnya nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Nama tarian pada gambar di atas adalah A. Tari Jaipong, B. Tari Lilin, C. Tari Saman, dan D. Tari Pendet. Ya, jawabannya yang paling benar adalah ini merupakan tari Saman. Jawabannya yang C. Tari Saman ini merupakan tarian gambar yang ini. Kita tahu tari Saman ini bersusun seperti ini. Lanjut nomor 8. Lagu daerah dari Kalimantan Selatan adalah A. Ampar-ampar pisang, B. Suwe ora jamu, dan D. C. Kicir-kicir, D. A. Puse. Ya, kita tahu Kalimantan Selatan ini lagunya paling benar adalah Ampar-ampar pisang. Nah, kita sering dengar lagunya, pasti semua anak-anak tahu lagu Ampar-ampar pisang. Dan juga lagu yang lainnya. Itu fungsinya kita tahu lagu dan hafal. Dan juga kita jangan lupa itu dari daerah mana, supaya ada pertanyaan jawabannya kita tahu jawabannya yang ini. Nah, seperti itu. Soal nomor 9. Cara kita menerbangkan layang-layang adalah A. Dengan memutarnya ke atas dan ke bawah, B. Dengan melemparnya ke udara, C. Dengan menaikinya, dan D. Dengan menarik dan mengulur tali kenur atau benang. Nah, ini sudah jelas. Masa kita dengan menaiki layang-layang? Yang benar adalah kita mengulur kenur atau benang dan mengulur tali sesuai dengan, misalnya ada angin, kita akan mengulur tali, menariknya, terus mengulurnya benang. Nah, seperti itu. Adik-adik pasti pernah bermainkan atau menerbangkan layang-layang. Apalagi layang-layang yang paling aman adalah di lapangan yang luas, seperti lapangan sepak bola atau sebagainya. Soal nomor 10. Tali yang digunakan dalam permainan tradisional layang-layang adalah A. Tali rantai, B. Tali kenur, C. Tali tambang, dan D. Tali tampar. Nah, sudah jelas tadi jawabannya di sini tali kenur. Nah, itulah fungsinya kita harus melihat jawaban apakah ada jawaban yang sama atau saling berkaitan. Jadi jawabannya ini B. Tali kenur atau benang ini. Itu merupakan untuk layang-layang. Soal nomor 11. Bunyi sila pertama Pancasila adalah A. Persatuan Indonesia, B. Ketuhanan yang Maha Esa, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita tahu sila pertama ini ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Kalau Persatuan Indonesia keberapa, Pak? Nah, ini merupakan sila ketiga. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab kedua, dan ini keempat. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini sila keempat. Oke, lanjut yang nomor 12. Bunyi dari sila ketiga adalah A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Ketuhanan yang Maha Esa, dan D. Persatuan Indonesia. Nah, ini sudah jelas. Ketuhanan Maha Esa ini sila pertama tadi. Jadi, kalau kalian hafal dari sila 1 sampai 5, kalian pasti mudah menjawabnya. Sila ketiga adalah yang D. Persatuan Indonesia. Nah, sesuai tadi saya jelaskan yang ini. Intinya kalian hafal dari sila pertama sampai sila kelima. Dan nanti
Kita lihat soal berikutnya. Nomor 13. Manusia tidak dapat hidup sendiri karena A. Manusia membutuhkan orang lain, bantuan orang lain. B. Manusia tidak perlu sosialisasi. C. Manusia tidak bisa bekerja. Dan D. Manusia bisa belajar sendiri. Nah, kenapa manusia tidak bisa hidup sendiri? Karena manusia membutuhkan bantuan orang lain. Sampai kita meninggal pun bantuan orang lain ini sangat perlu. Apapun itu, kita tidak bisa hidup sendiri karena kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka disebut dengan makhluk sosial. Soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar kepala banteng. Pasti kalian tahu. Gambar di atas adalah simbol dari sila ke A 5, B 2, C 4, dan D 3. Nah, sila ke ini adalah sila ke 4. Jadi berarti 4 yang C. Nah, pertama itu bintang. Kedua kita tahu merupakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, silanya nanti saya jelaskan. Oke, nanti kalian akan jawabannya ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, sekarang pohon beringin. Gambar di atas adalah simbol dari sila ke A 4, B 3, C 5, dan D 1. Pohon beringin ini merupakan sila yang ketiga Persatuan Indonesia. Jawabannya adalah yang B. Nah, ini sudah ada. Nah, itu sila pertama itu kita tahu bintang. Kalau kedua itu rantai. Ketiga pohon beringin. Keempat ini kepala banteng. Kelima padi dan kapas. Nah, nanti pasti ada jawaban yang seperti ini. Soal nomor 16. Hari kelahiran Pancasila diperingati setiap tanggal A 17 Agustus, B 20 Mei, C 1 Juni, dan D 10 November. Nah, kita tahu hari kelahiran Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Jawabannya C. Para tokoh yang menjadi perumus Pancasila dijuluki sebagai A. Panitia 9, B. Meja Bundar, C. PKI, dan D. Panitia Pancasila. Nah, kita tahu tokoh perumus dalam Pancasila ini jelas adalah Panitia 9. Jawabannya itu A. Panitia 9 ini merupakan perumusan Pancasila. Soal berikutnya nomor 18. Sikap yang harus ditiru dari para perumus Pancasila adalah A. Egois, B. Suka berperangan, C. Tidak peduli dengan orang lain, D. Mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini sudah jelas sikap dari perumus Pancasila ini yang D. Mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Oke, soal selanjutnya nomor 19. Musyawarah dilakukan untuk A. Membuat keputusan sendiri, B. Meningkatkan permasalahan, C. Menghasilkan keputusan bersama, D. Menghindari tanggung jawab. Nah, kita tahu musyawarah ini dilakukan adalah untuk menghasilkan keputusan bersama. Jika kita tidak bisa memutuskan sesuatu yang sulit, kita musyawarahkan bersama-sama, itu merupakan hasil dari keputusan yang disebut dengan mufakat, hasil keputusan bersama. Soal nomor 20. Kita harus saling menghormati pendapat teman dalam musyawarah karena
A. Agar cepat selesai. B. Agar tidak ada yang merasa diabaikan. C. Agar terjadi keributan. Dan D. Agar musyawarah tidak berjalan lancar. Nah, ini kita harus saling menghormati pendapat teman dalam bermusyawarah. Iya, jadi agar tidak ada merasa yang diabaikan, bukan agar cepat selesai, apalagi agar terjadi keributan dan agar tidak berjalan lancar. Ini kita harus fungsi dari saling menghormati pendapat teman dalam musyawarah. Soal nomor 1 yang bagian esai. Jelaskan apa arti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita tahu Bhinneka Tunggal Ika ini berbeda-beda walaupun satu jua. Nah, jawabannya ini walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Ya. Nomor 2 selanjutnya. Berikan 3 contoh pakaian adat beserta daerah asalnya. Kita sini sesuai dengan jawaban peserta didik. Nah, ini jawabannya ini menyesuaikan. Contohnya misalnya, oke, kita lihat dulu. Ini saya contohnya banyak. Sampai GG ini. Nanti dijeda aja videonya jika ingin dicatat. Misalnya ule balang, terus kebaya, baju bodo, tulang bawang, surjan, ulos, dan sebagainya. Soal nomor 3. Sebutkan 3 contoh rumah adat beserta daerahnya. Baik. Ini sesuai dengan jawaban siswa menyesuaikan. Ini contohnya saja. Jika ingin dicatat silahkan dijeda videonya. Rumah Bolon dari Sumatera Utara, terus rumah Gadang dari Sumatera Barat, rumah Baloi dari Kalimantan Utara tadi. Oke, ini sampai seterusnya. Jika kalian ingin menjawabnya dan tidak bisa membaca buku dalam ulangan itu, kalian lihat saja di dalam pilihan ganda. Nah, misalnya kita jawab tidak tahu daerahnya. Nah, ini salah satu kan kalau benar kita dapat nilai plus dari guru kita. Soal nomor 4. Tuliskan simbol-simbol yang terdapat di burung Garuda dan artinya. Nah, simbol-simbol burung Garuda ini sangat panjang, ada dari sampai 5 simbolnya itu. Oke, ini simbol pada burung Garuda ini, sila pertama itu bintang, sila kedua rantai, ada bunyinya juga sampai dari ketuhanan Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nanti dijeda aja videonya. Oke, soal berikutnya nomor 5. Rumusan Pancasila, sebutkan 5 rumusan Pancasila. Nah, ini dia. Rumusan Pancasila kita tulis saja 1 sampai 5 dari ketuhanan Yang Maha Esa, manusia yang adil beradab, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan di komentar. Yang jika tidak bisa komentar berarti karena hak cipta oleh konten anak-anak, jadi dinonaktifkan oleh pihak YouTube. Nah, jika ada dalam pertanyaan atau jawaban yang salah, silakan komen dengan bijak. Oke, terima kasih sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.